Kalian pernah nggak ngerasain momen di mana kalian sadar banget bahwa sesuatu itu nggak penting, nggak butuh-butuh amat, tapi tetap aja dibeli? Misalnya, lagi buka marketplace, tiba-tiba lihat ada diskon 70% untuk sepatu yang katanya limited edition, padahal di rak rumah, sepatu kalian udah numpuk dan masih layak pakai. Tapi ya, jari ini tetap geser ke kanan, klik beli, dan boom, saldo e-wallet berkurang lagi. Nah, selamat datang di dunia di mana logika sering banget kalah telak oleh emosi. Dan realitanya, ini bukan hal aneh. Justru ini kejadian sehari-hari buat banyak orang. Dalam video ini, kita bakal bahas kenapa sih kita, termasuk saya dan kamu, sering banget bikin keputusan keuangan yang nggak rasional. Padahal kita tahu teorinya, kita tahu pentingnya menabung, kita tahu mana yang prioritas, mana yang impulsif. Tapi tetap aja, uang sering habis entah kemana. Dan jangan khawatir, ini bukan tentang kamu doang. Ini fenomena global. Dan kita bakal cari tahu penyebabnya, serta gimana cara kita bisa ambil alih kendali lagi dengan pendekatan yang lebih realistis dan tetap manusiawi. Oke, kita mulai dari kenyataan pahit dulu. Banyak dari kita merasa udah cukup pinter buat ngatur uang. Kita baca buku, nonton video edukasi keuangan, ikut seminar, bahkan punya budgeting template yang rapi di Excel. Tapi kenyataannya, semua rencana itu sering rontok begitu ketemu trigger emosional. Entah karena stres, sedih, iri lihat orang lain, atau sekadar pengen nyenengin diri sendiri setelah hari kerja yang melelahkan. Kalian tahu nggak, dalam otak kita ada dua pengendali utama, logika dan emosi. Logika tinggal di prefrontal cortex, bagian otak yang mikir panjang, bikin rencana, dan mikir konsekuensi. Sementara emosi tinggal di sistem limbik, bagian otak yang jauh lebih tua dan lebih cepat merespons. Jadi wajar banget saat kita stres atau seneng banget, limbik sistem langsung nyalain sinyal. Ayo belanja, kamu pantas dapat reward. Dan logika sering kalah telak, bahkan sebelum sempat ngomong. Ini seperti perang yang nggak seimbang sejak awalnya. Contoh nyata, kamu abis kerja lembur 5 hari berturut-turut. Capek, ngeluh, ngerasa nggak dihargai, terus buka HP, muncul iklan staycation atau sepatu running terbaru. Otak bilang, nabung dulu, bulan ini udah mepet, tapi hati bilang, ayo dong, sekali-sekali nikmatin hidup. Dan akhirnya, kamu pesen hotel atau check out sepatu, baru nyesel besok paginya. Pernah gitu? Atau bahkan baru-baru ini kamu ngalamin hal kayak gitu? Nah, ini bukan salah kamu sepenuhnya, karena memang sistem emosi kita jauh lebih dominan dalam situasi tertentu. Bahkan menurut riset, sebagian besar keputusan finansial kita, lebih dari 80%, dipengaruhi oleh emosi. Kita belanja karena pengen diterima, pengen kelihatan keren, pengen dianggap berhasil, dan itu semua berakar dari kebutuhan emosional, bukan logika keuangan. Kita pengen validasi. Dan sayangnya, validasi itu sering datang dari keputusan yang membuat kantong jebol. Makanya, saya sering bilang, masalah keuangan bukan cuma soal angka, tapi juga soal psikologi. Dan yang menarik, semakin kamu paham soal uang, kadang semakin kamu bisa jatuh dalam jebakan emosi. Karena kamu merasa, gue ngerti kok, ini cuma sekali. Tapi justru yang cuma sekali, itu kalau dikalikan 12 bulan, bisa jadi kebocoran besar dalam keuangan kamu. Kalau dihitung-hitung, sekali-sekali itu bisa lebih mahal daripada cicilan bulanan. Sekarang kita bahas, apa aja sih bentuk emosi yang sering ngerusak keuangan? Pertama, stress spending. Ini klasik. Saat kamu lagi tertekan, otak mencari pelarian. Dan belanja adalah pelarian paling mudah. Cepat, instan, dan memberikan efek bahagia sementara. Tapi setelah itu, rasa bersalah dan saldo yang menipis. Ini kayak mengobati stres dengan luka finansial baru. Kedua, fear of missing out, FOMO. Kamu lihat teman beli HP baru, traveling ke Bali, atau langganan gym eksklusif. Kamu takut dianggap ketinggalan, padahal kebutuhanmu beda. Tapi karena ingin terlihat selevel, kamu paksa ikut gaya mereka. Padahal itu bukan pertandingan, tapi kamu tetap berusaha menang dari orang lain yang bahkan nggak tahu kamu sedang berkompetisi. Ketiga, guilt spending.
Ini sering terjadi ke orang tua atau pasangan. Ngerasa bersalah nggak bisa kasih waktu, akhirnya menggantinya dengan barang. Hadiah, makan mahal, padahal sebenarnya bukan itu yang dibutuhin. Tapi kamu merasa harus membayar rasa bersalah dengan uang. Dan hasilnya, masalah emosional nggak selesai, dompet pun kena imbas. Keempat, emosi kemenangan. Ini jebakan buat kamu yang baru dapat bonus, menang proyek atau gaji naik. Merasa berhasil lalu over celebrate. Belanja besar-besaran sebagai bentuk selebrasi. Padahal momen seperti itu justru harusnya jadi waktu yang tepat buat mengamankan keuangan ke level selanjutnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, gaji naik, gaya hidup ikut naik. Lalu, gimana cara kita menghadapi ini semua? Pertama-tama, sadari bahwa logika nggak akan menang kalau nggak punya sistem. Kamu butuh benteng. Misalnya, pakai sistem 24 jam, setiap mau beli barang di luar kebutuhan pokok. Tahan dulu 24 jam. Kalau setelah itu masih ngerasa butuh, baru beli. Ini ngasih waktu logika buat bicara sebelum emosi ambil kendali. Kedua, pisahkan rekening, bikin 2 dompet, satu untuk kebutuhan logis, tabungan, investasi, cicilan, dan satu untuk kebutuhan emosional, hiburan, jajan, hangout. Dengan cara ini, kamu tetap bisa reward diri, tapi dengan batas yang jelas. Jadi emosi dapat jatahnya, tapi nggak sampai merusak semuanya. Ketiga, catat pengeluaran, bukan hanya nominalnya, tapi juga alasannya. Setiap akhir minggu, cek mana belanja karena butuh, mana karena emosi. Ini akan melatih kamu buat lebih sadar atas kebiasaan sendiri. Semakin sering kamu refleksi, semakin kuat logika kamu di pertempuran ini. Keempat, bangun mindful finance. Artinya, saat mau belanja, tarik napas dulu. Tanyain ke diri sendiri, ini beneran bikin hidupku lebih baik? Atau cuma buat nutupin rasa nggak enak sesaat? Kalau jawabannya yang kedua, mungkin lebih baik ditunda. Kelima, kelilingi dirimu dengan orang yang punya tujuan finansial sehat. Karena kita gampang banget terpengaruh lingkungan. Kalau temenmu boros, suka flexing, kamu pun akan tergoda. Tapi kalau lingkaran kamu terbiasa bahas investasi, usaha, nabung, kamu juga bakal keikut. Pilih lingkungan yang bikin kamu makin kuat, bukan makin boros. Dan terakhir, kamu butuh refleksi berkala. Tulis jurnal keuangan pribadi. Bukan cuma laporan pemasukan dan pengeluaran, tapi juga kenapa aku beli ini? Apa aku puas? Apa aku nyesel? Dengan begitu, kamu jadi lebih sadar pola-pola emosional yang selama ini jadi musuh dalam selimut. Dan dari kesadaran itu, kamu bisa mulai mengatur ulang pola. Sekarang coba deh kamu pikirin, berapa banyak keputusan keuangan yang kamu buat dalam 6 bulan terakhir yang ternyata didorong emosi, bukan logika? Berapa banyak uang yang keluar cuma buat ngehibur diri, ngejar status, atau nutupin luka batin? Tenang, nggak ada kata terlambat. Yang penting kamu sadar dan mulai membangun sistem untuk bantu logikamu menang di medan keuangan. Karena uang itu netral, tapi cara kita ngelolanya itu ditentukan oleh siapa yang pegang kendali, logika atau emosi. Kalau kamu ngerasa video ini relate banget, coba tulis di komentar. Keputusan finansial paling emosional, apa yang pernah kamu buat? Saya pengen tahu, dan mungkin cerita kamu bisa jadi pelajaran buat yang lain juga. Dan kalau kamu pengen lanjut belajar, gimana cara ngelatih mental biar tahan godaan finansial dan nggak dikendalikan emosi, pantengin terus video-video berikutnya ya. Ingat, mengelola uang bukan cuma soal rumus dan strategi, ya, tapi juga soal mengelola perasaan. Nah, karena kalau kamu nggak belajar mengelola emosi, uang sebanyak apapun nggak akan pernah cukup. Tapi kalau kamu berhasil, kamu akan jadi salah satu dari sedikit orang yang benar-benar merdeka secara finansial, nggak cuma di rekening, tapi juga di hati dan pikiran.